Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita belajar, kita menjadikan renungan, motivasi, inspirasi, kata-kata bijak dari sang proklamator Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Marilah kita belajar, kita ambil pesan positifnya, kita ambil hikmahnya, kata-kata yang berucap dari Bung Karno menjadikan pesan-pesan dalam menjalankan kehidupan. Mari kita simak bersama teman-teman. Saya katakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern, asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme. Kemerdekaan hanya didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Kalau perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tetapi kalau perempuan itu buruk, maka runtuhlah negara. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar di dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan memilik suatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan menjadi buruh antara bangsa-bangsa, tuan-tuan hakim itu bukan nyaman. Tidaklah karenanya wajib tiap-tiap nasional mencegah keadaan itu dengan seberat-beratnya. Perjuangan lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan rasa takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri
akan dapat berdiri dengan kuat. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Merdeka hanya sebuah jembatan, walaupun jembatan emas. Di seberang jembatan itu jalan pecah dua, satu ke dunia sama rata, sama rasa, satu ke dunia sama ratap, sama tangis. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Nasionalisme itu ialah suatu itikad, suatu keinsafan rakyat bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita. Berpedomanlah pada impian dan angan-angan. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Aku ini bukan siapa-siapa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Saatnya telah tiba untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan bolekat Jepang. Rakyat padang pasir bisa hidup, masa kita tidak bisa hidup? Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Kita jangan pernah mewarisi abunya Sumpah Pemuda, tetapi kita harus mewarisi apinya Sumpah Pemuda. Jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Dan tidak ada gunanya bagiku melepaskan beban dari dalam hatiku kepada setiap pemuda yang datang kemari. Aku telah mengorbankan untuk tanah ini. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Ibu katakan kepadaku, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia. Engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentrem. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan rasa takut untuk berbuat kebaikan, maka jaminannya bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Kita ingin mendirikan suatu bangsa, semua buat bangsa, bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai 2 sayapnya seekor burung. Jika 2 sayap sama kuat, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada 2 sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Dari sudut positif, kita tidak bisa membangunkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat. Jangan melihat masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca penggala daripada masa yang akan datang. Apa kekurangan kita? Kekurangan kita adalah kurangnya percaya diri sebagai suatu bangsa, sehingga kita menjadi penjiplak luar negeri dan kurang mempercayai satu sama lainnya.
Pembawaanku adalah paduan daripada pikiran sehat dan getaran perasaan. Kita bangsa yang cinta damai. Hiduplah bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata, satu persatuan. Demikian teman-teman, untaian kata mutiara yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan inspirasi renungan buat saya dan buat teman-teman yang selalu menyimak. Semoga menjadi motivasi, semangat, dan perbaikan diri kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.